Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida Uliani dengan NIM 190766042. Saya hari ini akan membawakan tentang presentasi materi kelompok 2, yaitu tentang novel. Pengertian novel menurut Endah Triyatni dalam bukunya, kata novel berasal dari bahasa Latin yaitu novellus. Kata novellus dibentuk dari kata novus yang berarti baru atau new dalam bahasa Inggris. Dikatakan baru karena bentuk novel adalah karya sastra yang datang kemudian dari bentuk karya sastra lain yaitu puisi dan drama. Selanjutnya kita akan bahas tentang perbedaan antara cerpen dan novel. Berdasarkan penokohannya, cerpen merupakan alur yang singkat dan sederhana, maka jumlah tokohnya dalam cerpen itu beberapa saja, sedangkan novel mempunyai alur yang panjang dan rumit, jadi tokohnya yang muncul jumlahnya juga lebih banyak dibandingkan jumlah tokoh cerpen. Selanjutnya, perbedaan berdasarkan alur. Alur cerita dalam sebuah cerpen sangatlah sederhana dan geraknya sangat sempit dan terbatas. Namun, di dalam urutan alur cerita cerpen ada perkenalan, konflik, klimaks, dan penyelesaian. Sedangkan alur cerita dalam sebuah novel cenderung lebih rumit, panjang, dan dinamis dengan ruang yang tidak terbatas. Hal tersebut membuat novel mempunyai jumlah kata yang lebih banyak dibandingkan cerpen, yang cuma mempunyai kata kurang dari 10.000 kata. Yang kedua, berdasarkan latarnya. Latar cerita yang ada di cerpen sangatlah sempit dan terbatas. Pada umumnya, jumlah latar dalam sebuah cerpen tidak lebih dari 10. Sedangkan dalam sebuah novel ada latar dengan jumlah yang banyak dan jangkauan geografis yang sangat luas. Perbedaan cerpen dan novel, yang satu meliputi latar tempat, waktu, dan juga suasana. Selanjutnya, berdasarkan perwatakan. Di dalam sebuah cerpen atau cerita pendek, biasanya setiap watak diungkapkan secara jelas, singkat, dan langsung terarah pada yang dituju. Sedangkan di dalam novel, watak yang dimiliki oleh para tokoh nantinya akan diungkap secara perlahan dan sedikit demi sedikit pada setiap cerita. Hal ini menjadikan novel lebih diminati oleh orang dewasa yang wawasannya luas, sedangkan cerpen lebih diminati oleh anak-anak. Selanjutnya, berdasarkan tema. Dalam sebuah cerpen, tema yang diangkat yaitu seperti masalah-masalah yang cenderung sederhana, jadi jalur alur ceritanya mudah ditebak oleh pembaca. Sedangkan novel, isinya lebih kompleks, jadi alurnya lebih rumit. Selain itu, novel juga lebih dari satu impresi, emosi, dan efek. Selanjutnya adalah berdasarkan konflik. Dalam cerpen biasanya cuma mengeluarkan satu konflik dengan satu titik klimaks. Sedangkan di dalam novel, itu biasanya mengeluarkan lebih dari satu konflik dengan beberapa titik klimaks. Selanjutnya, berdasarkan penggunaan kata-kata. Penggunaan kata-kata dalam cerpen atau cerita pendek sangat berbeda sekali dengan penggunaan kata-kata yang ada di novel. Perbedaan cerpen dan novel yang satu ini bisa dilihat dari gambaran yang ada di dalam cerpen yang mudah buat dipahami oleh si pembaca. Sedangkan penggunaan kata-kata novel lebih sulit untuk dipahami jika dibaca sekilas. Saat membaca novel harus konsentrasi supaya paham dengan alur ceritanya. Selanjutnya, berdasarkan jumlah katanya. Perbedaan cerpen dan novel yang satu ini bisa dilihat tanpa harus membaca isi kedua sastra tersebut. Karena cerpen mempunyai alur yang sederhana dan singkat, sedangkan novel mempunyai alur yang panjang dan cenderung rumit. Selanjutnya adalah struktur novel. Yang pertama adalah abstrak. Abstrak pada novel merupakan bagian ringkasan isi cerita novel. Biasanya, abstrak dapat ditemui di bagian awal cerita novel. Lalu yang kedua adalah orientasi. Orientasi pada novel merupakan bagian penjelasan mengenai latar waktu dan suasana. Selanjutnya ada komplikasi. Komplikasi merupakan bagian dari dalam novel di mana urutan kejadian yang dihubungkan oleh sebab akibat, di mana setiap peristiwa yang terjadi adanya sebab dan mengakibatkan munculnya peristiwa lainnya. Selanjutnya ada evaluasi. Evaluasi merupakan bagian dalam novel di mana konflik yang terjadi pada tahap komplikasi terarah menuju suatu titik tertentu. Selanjutnya ada resolusi. Resolusi merupakan bagian dalam novel yang memunculkan solusi atas konflik yang sedang terjadi. Pada tahap ini, konflik yang sedang terjadi sepanjang novel akan menemui tahap penyelesaian dan solusi tertentu. Selanjutnya, yang terakhir adalah koda. Koda adalah merupakan bagian novel di mana akhir atau penutup dalam cerita novel. Artinya, koda menjadi bagian penutup dalam sebuah novel setelah cerita yang panjang. Selanjutnya adalah roman dan novel. Roman pengertiannya menurut Jasin tahun 1959 merupakan cerita yang melingkup seluruh kehidupan tokoh. Pelaku-pelakunya dilukiskan dari kecil hingga matinya, dari ayunan hingga ke kubur. Selanjutnya ada ciri-ciri roman. Ciri-ciri roman yang pertama adalah memiliki suatu alur cerita yang kompleks. Yang kedua adalah memiliki karakter tokoh yang dapat diceritakan dan dapat disajikan dengan mendetail. Yang ketiga atau yang terakhir adalah roman ini menceritakan mengenai kehidupan dari tokoh itu dari dia lahir hingga tokoh tersebut meninggal dunia. Selanjutnya ada unsur pembangunan roman. Unsur pembangunan roman dibagi beberapa jenis, yaitu yang pertama adalah tema. Pandangan hidup atau juga perasaan tertentu atau nilai-nilai yang tertentu membangun ide utama atau juga dasar suatu karya sastra, menurut Brooks Pusper Warren dalam Tariga tahun 2008. Selanjutnya adalah alur. Alur merupakan rangkaian suatu cerita yang dibentuk oleh tahapan-tahapan kejadian atau peristiwa sehingga menjalin sebuah cerita yang dihadirkan oleh para tokoh di dalam cerita fiksi, menurut Aminuddin tahun 2002. Selanjutnya ada tokoh dan penokohan. Selanjutnya juga ada latar. Latar merupakan landas tumpu mengacu pada pengertian tempat, lingkungan sosial, serta juga hubungan waktu tempat terjadinya peristiwa atau kejadian yang diceritakan. Selanjutnya, yang terakhir adalah konflik. Konflik merupakan percekcokan, pertentangan, atau juga perselisihan dalam karya sastra. Konflik ini merupakan pertentangan atau juga ketegangan dalam suatu cerita, rangkaan, atau juga drama. Selanjutnya ada jenis-jenis roman. Menurut Badudu tahun 1977 mengatakan bahwa roman terdiri dan dapat dibedakan dari beberapa jenis. Yang pertama adalah roman bertengger.
Roman Pretenden merupakan suatu roman yang dalam kisahnya menunjukkan keganjilan, kepincangan dalam kehidupan suatu masyarakat dengan tujuan memperbaikinya. Contohnya, roman Siti Nurbaya karya Marah Yusli. Selanjutnya, roman sejarah. Roman sejarah merupakan suatu roman yang melukiskan kehidupan tokoh cerita dalam suatu sejarah. Contohnya, roman sejarah adalah ada yang menekankan penulisan unsur-unsur peristiwa sejarah seperti Halubalang Raja karya Nur Sultan Iskandar yang menceritakan tentang kedatangan orang-orang Belanda di daerah pesisir Sumatera Barat pada tahun 1665 sampai dengan 1668. Selanjutnya ada roman psikologi. Roman psikologi menjelaskan bahwa jenis roman yang sedikit sekali menceritakan perbuatan tokohnya, namun lebih kepada bagaimana keadaan batin tokohnya. Contohnya, Ateis karya Akadiat yang menyoroti pemikiran dan sepanjang sepak terjang tokoh Hasan sebagai penganut Islam yang fanatik dan menghadapi pemikiran dan tindak tanduk Rusli Anwar ini yang merupakan berpaham Marxis. Selanjutnya ada roman detektif. Roman detektif adalah roman yang menceritakan tokoh cerita yang memiliki peran sebagai seorang detektif. Contohnya, Mencari Pencuri Anak Perawan karya Suman Hasibuan yang menceritakan tokoh Sir Joni yang berjiwa detektif untuk merebut kembali tunangannya Nona dari Taro yang memiliki tipu muslihat mempengaruhi orang tua Nona dengan kekayaannya. Selanjutnya ada roman perjuangan. Roman perjuangan adalah roman yang melukiskan sebuah suasana perjuangan dan juga perperangan yang dialami tokoh dalam mempertahankan kemerdekaan bangsa serta juga negerinya. Contohnya, Keluarga Gerlia karya Pramodia Anantatur yang menceritakan tentang tokoh Saman yang berjuang untuk kemerdekaan negaranya mengalami pahit getir peperangan dan menderita karena semua keluarganya menjadi korban kekejaman dari kekejian Belanda. Selanjutnya ada roman sosial atau roman masyarakat. Roman sosial atau roman masyarakat merupakan suatu roman yang melukiskan kehidupan tokoh cerita dalam suatu lapisan masyarakat. Tokoh cerita dalam suatu lapisan masyarakat tertentu di berbagai suku dan derita yang mereka alami. Contohnya, Katak Hendak Jadi Lembu karya Nur Sultan Iskandar. Selanjutnya ada pengertian novel. Novel merupakan karangan yang menceritakan suatu kejadian yang luar biasa dari tokoh cerita. Kejadian-kejadian itu menimbulkan pergolakan batin yang mengubah perjalanan nasib tokohnya. Selanjutnya ada ciri-ciri novel. Yang pertama adalah memiliki alur yang kompleks, berbagai peristiwa yang menceritakan, saling berkaitan hingga menjadi cerita yang panjang, membahas persoalan secara lebih luas dan lebih mendalam. Yang kedua adalah tema dalam novel tidak hanya satu tetapi memunculkan tema-tema sampingan, sehingga pengarang dapat membahas hampir semua persoalan. Selanjutnya, yang ketiga adalah tokoh dan karakter biasanya lebih banyak dalam novel pengarang, sering menghidupkan beberapa tokoh cerita yang masing-masing digambarkan secara lengkap dan utuh. Selanjutnya ada jenis-jenis novel. Novel dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama adalah novel populer. Novel populer adalah merupakan novel yang menyuguhkan problema kehidupan yang berkisar pada cinta asmara yang simpel dan bertujuan menghibur. Novel literer merupakan novel bermutu sastra karena keseriusan dan kedalaman masalah-masalah kehidupan manusia yang diungkapkan pengarang secara serius. Selanjutnya, novel picisan. Novel picisan merupakan novel yang isinya cenderung mengeksploitasi selera dan menyuguhkan cerita yang menyisakan cinta asmara menjurus ke pornografis. Selanjutnya ada novel absurd. Novel absurd merupakan novel yang menceritakan kisah tentang menyimpang dari logika biasa, irasional, realitas, bercampur angan-angan dan mimpi. Selanjutnya, yang terakhir adalah novel horor. Novel horor merupakan novel yang menceritakan bersifat horor atau menakutkan, biasanya berisi cerita berkaitan dengan keajaiban dan supranatural. Jadi, cukup sekian penjelasan dari saya tentang materi dari kelompok 2 yaitu novel. Sampai ketemu di minggu depan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan maupun perlakuan dari penjelasan saya. Sampai jumpa minggu depan. See you next time. Enjoy this video. Bye-bye.